Hai everyone, welcome back to my channel. Ya, selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini saya akan coba jelaskan tentang berapa sih biaya yang mungkin kalian butuhkan untuk melakukan pernikahan di Mesir. Karena ada beberapa pertanyaan di komentar di video-video saya sebelumnya itu menanyakan tentang, "Bang, berapa sih biaya yang dibutuhkan secara total ya, jadi secara rinci gitu." Ada yang menanyakan secara rinci berapa sih item per itemnya yang dibutuhkan untuk melakukan pernikahan khususnya di Mesir ya, mulai dari persiapan dokumen, biaya visa, biaya flight ya. Kalau flight bisa kalian lihat sendiri ya, mungkin di aplikasi-aplikasi yang populer, termasuk biaya persiapan pernikahan, biaya-biaya lainnya yang mungkin terkait yang diperlukan untuk melakukan pernikahan di Mesir ya. Jadi di video ini saya akan coba jelaskan secara rinci. Jadi untuk teman-teman yang masih belum jelas, nanti di video ini teman-teman bisa komentar. Tapi sebelum kita mulai videonya, untuk kawan-kawan yang masih belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Dan juga jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya, dan juga share video ini ke teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan, yang saat ini masih mencari referensi berapa biaya, dan juga mungkin bukan hanya biaya tapi ya dokumen apa aja, terus gimana cara buat visanya dan lain-lain. Itu udah saya jelasin di beberapa video saya sebelumnya, jadi kalian harus tonton dulu video saya yang sebelumnya ya. Oke, without further ado, let's go. Jadi di sini saya akan coba saya akan coba jelaskan. Saya sekarang punya file spreadsheet ya, kalian bisa lihat. Oke, ini adalah file spreadsheet saya, yang mana di sini saya udah siapin ya, estimated wedding cost in Egypt ya. Di sini ada disclaimer di sini. Semua harga yang akan saya gunakan di bawah ini bisa berubah-ubah ya, bisa berubah kapanpun ya. Banyak faktor yang bisa menyebabkan harga-harga itu berubah, seperti contohnya ada gerakan kurs mata uang, ada mungkin perubahan dari regulasi pemerintah, mungkin juga terkait dengan barang-barang yang kalian beli, itu terkait dengan tipenya, lokasi di mana kalian beli ya, lokasi di mana tempat tinggal kalian ke tempat yang berkaitan ya. Contohnya kalau saya di Port Said ke Kairo itu kan lumayan jauh gitu, sekitar 2,5 jam. Tapi kalau kalian yang memang stay-nya di Kairo atau nikahnya di Kairo, itu ya mungkin berbeda ya. Terus juga jenisnya, ukuran dan lain-lain. Jadi ini hanya sebagai patokan umum yang bisa kalian pakai untuk mengetahui secara kasar berapa sih biaya yang kemungkinan kalian butuhkan. Untuk rate USD terhadap rupiah, di sini saya pakai di harga 15.000 sekian ya. Saya nggak pakai harga yang saat ini kalau nggak salah itu sekitar 16.100, 16.300 gitu. Tapi saya nggak pakai itu karena untuk lebih akurat saya akan gunakan rate di mana pada saat saya mengeluarkan uang saya pada saat wedding saya ya. Jadi pada saat aktual saya keluarin cost-nya gitu. Jadi pun nanti ada perubahan rate mata uang, nanti kalian bisa sesuaikan berapa nilainya gitu. Terus untuk pound juga demikian, saya nggak gunakan harga pound yang sekarang. Harga pound sekarang itu sekitar 300 sekian. Namun di sini saya gunakan yang 500 ya.
untuk lagi-lagi untuk menjaga akurasi agar seaktual mungkin gitu. Oke. Jadi di form ini saya buat beberapa kolom. Ini ada nomor, ada kategori, ada description, notes, di sini ada amount. Amount ini jumlahnya ya. Terus di sini ada original amount. Original amount ini adalah jumlah dalam mata uang asli. Karena nggak semuanya itu dibayarkan dalam rupiah dan nggak semuanya dibayarkan dalam pound Mesir, dan juga nggak semua dibayarkan dalam USD. Jadi di amount ini saya gunakan mata uang rupiah agar bisa langsung teman-teman ketahui berapa nilainya dalam rupiah. Dan untuk original amount di sini saya juga cantumkan berapa yang aslinya ya, berapa harga aslinya yang menggunakan mata uang aslinya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Di kategori saya kategorikan jadi 2, yaitu pre-wedding dan saat wedding. Pasca wedding itu nanti tergantung dari teman-teman ya, dari lifestyle dan lain-lain. Jadi sekarang kita coba lihat di kategori pertama, yaitu pre-wedding. Ya, berapa sih yang kalian butuhkan untuk pre-wedding? Jadi di pre-wedding ini termasuk pertama pada saat teman-teman memulai mempersiapkan dokumen-dokumen di Indonesia. Ya, apa aja dokumen yang kalian butuhkan untuk persiapan ini, teman-teman bisa cek video saya sebelumnya. Ya, jadi dokumen-dokumen ini cost ini nanti untuk apa aja? Itu contohnya seperti ya kalian print, surat menyurat, fotokopi gitu ya, termasuk surat seperti N1, N5 dan lain-lain ya. Ini di luar dari cost untuk mungkin biaya administrasi di KUA dan lain-lain. Ini di luar dari cost itu, tapi saya buat estimasikan sekitar 50.000 lah gitu. Tapi ini mungkin bisa jadi berbeda juga tergantung dengan lokasi kalian di Indonesia di mana gitu. Kalau di area saya ya print itu masih adalah sekitar 1.000 dan lain-lain, tapi ya sekitaran itu. Tapi kalau di tempat teman-teman mungkin berbeda gitu ya. Kalau di area Jakarta mungkin nggak ada yang 1.000, ada yang 2.000 itu satu kali print dan lain-lain. Oke. Terus lanjut, kita lihat di biaya visa. Biaya visa ini kita cukup untuk nikah ini bisa pakai visa turis yang single entry aja. Jadi nggak perlu visa yang macam-macam, cukup yang visa turis single entry. Ini biaya aslinya itu sebenarnya nggak sampai 1.500.000 kalau teman-teman buat sendiri, dan itu pun kalau teman-teman di area Jakarta dekat embassy gitu ya. Tapi kalau teman-teman jauh dari Jakarta, ya bisa ditinjau ulang lah gitu. Apakah perlu agen atau bisa buat sendiri? Kalau buat sendiri ya diperhitungkan juga berapa ongkos dari tempat teman-teman ke Jakartanya. Nah, kalau saya sih karena memang terbilang cukup jauh dari Jakarta, jadi untuk biaya transport itu sangat mahal, biaya tiket pesawat itu sangat mahal. Jadi ya saya putuskan untuk pakai visa agent aja gitu. Ini 1.500.000 ya, 1.500.000. Terus yang selanjutnya ini masalah flight ya. Ini masalah flight ini untung-untungan. Jadi ada trikinya gitu. Jadi berapa biayanya ini saya patok sebesar 8 juta lah gitu. Ini kalian bisa sesuaikan dengan ya harga terkini, ya bisa cek di website seperti Traveloka atau booking.com dan lain-lain. Tapi saya nggak sarankan pakai booking.com ya, karena saya udah pernah bukan ya, kalau saya merasa ditipu lah gitu. Tapi ya intinya saya nggak mau, saya kapok pakai booking.com. Kalau kawan-kawan mau tahu gimana ceritanya, komen ya. Terus yang selanjutnya itu pre-wedding lagi, masih di kategori pre-wedding. Tapi untuk
surat rekomendasi dari KBRI. Jadi ceritanya ini kalau setelah flight kita udah sampai di Kairo. Nah, untuk yang poin keempat ini adalah biaya pengurusan surat rekomendasi dari embassy, ya, dari KBRI di Kairo. Nah, ini berapa biayanya? Biayanya itu sebesar pada saat saya ngurusin itu $25, ya. Kalau di Indonesia kan dirupiahkan itu sekitar ini ya, 25 dikali B12, ini B12 itu sekitar 394.000. Ya, itu dalam mata uang rupiah. Terus selanjutnya recommendation letter, stamp. Ya, jadi kita harus legalisir. Nah, jadi setelah kita dapat ini surat rekomendasi, ya, kita harus legalisir surat itu di Kementerian Foreign Affairs, ya, Ministry of Foreign Affairs-nya Mesir. Itu biaya sekitar ini yang kuning ini artinya saya lupa ingat ya. Jadi tapi kisaran itu. Jadi ini kalau nggak salah saya itu sekitar 200 pound itu biaya untuk stempelnya. Kalau dirupiahkan sekitar 100 ribuan lah gitu, sekitar 100 ribuan. Terus biaya selanjutnya itu biaya bukan legalisir ya. Ini untuk dapatkan resident permit sementara, seperti itu, kira-kira seperti itulah. Jadi pada saat teman-teman baru datang landing itu seharusnya itu langsung minta stempel dari ini instansi ini, General Administration of Passport and Immigration. Jadi sesegera mungkin pada saat teman-teman landing di Mesir, mungkin 24 jam atau 48 jam setelah landing, itu sebaiknya langsung ke sini untuk mendapatkan resident permit sementara, seperti itulah kira-kira. Ini biayanya itu sekitar $40 ya. Di sini cara bayarnya sedikit unik ya teman-teman. Dibilang pakai dolar, iya pakai dolar, tapi mereka pada saat kita melakukan pembayaran, dolar yang kita bayarkan itu nggak langsung kita kasih ke instansinya, tapi dolar itu harus kita tukarkan di instansi lain yang mereka rekomendasikan gitu. Jadi kita harus pergi ke suatu bank ya untuk menukarkan dolar kita dulu. Nah, sudah dolar kita ditukarkan, nanti ada resipnya itu. Ada notanya, nota penukarannya. Nah, nota itu nanti dikasihkan juga, diserahkan juga di sini beserta dengan uang yang sudah ditukarkan tadi. Jadi kita harus pakai dolar, tapi bukan dolarnya yang kita kasih, tapi hasil yang sudah ditukarkan dengan notanya gitu. Jadi sedikit unik ya. Saya nggak tahu kalau sampai saat ini ada perubahan, tapi yang saya alami kemarin seperti itu. Oke, lanjut. Poin selanjutnya itu mengenai medical check up. Ya, medical check up boleh nggak di Indonesia? Beberapa ada yang teman saya pakai medical check up di Indonesia. Ya mungkin kalau pakai medical check up di Indonesia ya minimal harus dalam bahasa Inggris lah gitu ya, sehingga bisa dipahami di Mesir. Kalau saya lakukan medical check up-nya di Mesir, jadi ya saya bisa pakai itulah pasti ya, karena itu udah diakui dan mudah dipahami untuk persyaratan nikah di Mesir. Jadi medical check up di Mesir itu sekitar 200 pound juga, sekitar 100 ribu lah gitu. Terus lanjut, karena kita foreigner ya, atau orang asing bukan orang Mesir, dan kita nggak bisa lancar bahasa Arab. Tapi untuk teman-teman yang lancar bahasa Arabnya mungkin nggak perlu ini. Tapi karena saya nggak lancar bahasa Arab, saya butuh penerjemah pada saat akad gitu. Jadi pada saat akad di Kementerian Kehakiman mereka menyediakan penerjemah gitu. Memang dari Kementerian Kehakiman itu sendiri resmi ya. Jadi penerjemah itu nanti tujuannya untuk apa? Penerjemah itu nanti akan menerangkan kepada kalian poin-poin apa aja yang berkaitan dengan legal ya, atau peraturan
pernikahan di Mesir gitu. Jadi mereka akan kasih tahu poin 1, 2, 3 dan seterusnya gitu. Nah, penerjemah ini memakan biaya sekitar 1000 pound ya, 1000 pound bukan dolar, di sini 1000 pound. Kali ini yang nggak ada kuningnya ini udah pasti ya. Jadi pada saat itu ini saya masih sangat ingat sekali. Jadi ini sekitar 500 ribuan. Terus lanjut, ini akad. Nah, akad ini dilakukan di Kementerian Kehakiman itu sendiri di sini ya. Ya, jadi sama. Pada saat kita menyewa penerjemah, di saat yang sama juga kita nanti ya akan melakukan akad di situ. Apa aja dokumen akad dan apa aja persyaratan akad itu udah saya jelasin juga kalau nggak salah di video ini ya. Jadi bisa kalian cek aja. Nah, biaya akad ini berapa? Nah, biaya akad ini sebenarnya kalau pengalaman saya kemarin yang saya ingat itu nggak ada biaya kecuali ya nggak ada biaya kecuali itu persentase dari mahar itu sekitar 2% kalau nggak salah saya 2%. Jadi sini saya nggak masukin harganya karena ini sangat relatif terhadap mahar yang teman-teman akan gunakan ya. Jadi di sini kalian hitung sendiri. Jadi saya excludekan di sini, saya keluarkan dari perhitungan karena ini sangat bisa dikatakan ini sangat relatif dengan kesepakatan teman-teman ya dengan calon yang di Mesir juga. Jadi ya biayanya berapa, sekitar 2% dari mahar ya. Kalau itu bisa dihitung sendiri lah. Ini pun persentasenya saya agak lupa ingat, tapi iya seingat saya 2%. Terus ini peralatan rumah. Nah, ini yang paling gede nih. Ini paling gede. Jadi peralatan rumah tuh kok bisa sebesar ini gitu ya. Nah, ini saya buat merah. Ini sangat tergantung dengan kesepakatan. Artinya apa aja yang perlu ditanggung atau akan dibeli oleh pihak kita dari Indonesia, dan apa aja yang bakal ditanggung oleh pihak mempelai di Mesir ya. Jadi ini sangat tergantung dari kesepakatan. Nah, yang saya masukkan di sini adalah kalau semua barang-barang itu kita yang tanggung. Nah, jadi ini nanti kalau kalian mau split ya dengan yang di Mesir, ini bisa di split lah gitu. Berapa persentasenya itu tergantung dari kesepakatan kalian sendiri. Nah, ini 103 juta ini apa aja sih gitu ya. Jadi kan kalian mungkin penasaran juga, ini biaya apa aja sih. Nah, ini saya udah siapkan beberapa harga untuk peralatan rumah tangga. Ini harga yang saya gunakan, harga di bulan Januari Februari. Untuk sekarang mungkin dan sangat mungkin itu ada kenaikan, karena juga kenaikan mengiringi kenaikan dolar ya, atau penurunan atau pelemahan dari pound Mesir juga. Nah, seperti contohnya kulkas itu sekitar 40.000 pound atau 20 juta ya. Kok mahal banget bang ini ya? Nah, ini sebenarnya ini tergantung selera ya. Jadi yang murah juga ada, tapi di sini kalau di Mesir ini rata-rata ya gengsinya itu ya lifestyle-nya termasuk tinggi lah gitu. Walaupun ya beberapa ada yang nggak gitu. Tapi di sini saya pakai harga yang standar dibeli oleh orang-orang di sini. Tapi mungkin banyak juga yang lebih tinggi karena pada saat kita beli kulkas di sini ada juga yang harga kulkasnya itu yang 60 ribu gitu ya. Tapi ada juga yang lebih murah dari ini ada gitu. Jadi ini sangat relatif sebenarnya. Untuk sekarang itu bisa teman-teman lihat sendiri lah nanti berapa harga kulkasnya. Ada tipenya, tergantung modelnya, tergantung brandnya ya itu.
Terus kompor juga demikian. Ini harga pada saat itu sekitar 25.000, sekitar 12 juta. Nah, kompornya itu seperti apa? Nah, kompornya nanti mungkin saya akan kasih contoh lah di sini. Itu jenis kompor yang sering digunakan. Nggak sama dengan kompor kalau yang kita pakai di Indonesia itu biasanya kan kompor yang kayak apa ya? Cuman 2 tungku, terus itu ya kompor aja gitu, kompor gas biasa gitu kan. Tapi kalau di sini biasanya kompornya yang udah ada kayak 4-5 tungku gitu ya. Udah ada oven atau furnace apalah itu namanya di bawahnya itu untuk pemanggang gitu. Pemanggang baik itu roti, pizza dan lain-lain itu bisa dilakukan di situ. Jadi itu jenis kompornya yang saya masuk di sini. Terus yang poin ketiga ini kursi dan meja ruang tamu. Nah, ini balik-balik lagi, semua harga di sini nih relatif dan ini hanya sebagai gambaran aja. Kursi plus meja ruang tamu ini sekitar 29.000. Sebenarnya ini kursinya aja itu sekitar 20-an ribu ya, plus dengan mejanya, karena biasanya di sini mejanya itu dijual terpisah atau nggak seset dengan kursi. Jadi kalau memang mau plus meja dan kursi ya sekitaran 29.000 inilah, atau ya lebih kurang gitu ya. Itu atau dirupiahkan sekitar 14.500. Lanjut untuk item selanjutnya, peralatan rumah tangga seperti meja makan dan kursi. Meja makan dan kursi ini sekitar 17.000 gitu, atau 8 jutaan. Ini udah satu set ya, jadi udah masuk mejanya dan kursinya. Itu ada sekitar 6 kursi gitu. Terus bedroom set. Nah, ini yang paling mahal nih. Bedroom set ini sebenarnya ini satu set ya. Jadi kita nanti kan ngontrak gitu. Tapi kalau teman-teman udah punya rumah di Mesir ya enak, nggak perlu ngontrak ya. Nah, nanti kan kalau saya ngontrak, kamar itu kan kosong. Jadi kontrakan saya itu tuh nggak full furnish gitu, tapi ya memang kontrakan kosong ya gitu, apartemen kosong. Jadi kita untuk ngisi kamarnya itu, master bednya itu untuk pengantin, nanti itu kita beli bedroom set. Jadi nggak cuman kayak kasur kasur tok dan lemari-lemari plastik, nggak gitu ya. Biasanya di sini ya ini mungkin ada beberapa yang nggak kayak gini, tapi kalau saya perhatikan rata-rata ada beberapa teman saya yang juga nikah di Mesir sama ya, jadi standar mereka sama. Bedroom set ini termasuk apa aja? Bedroom set ini termasuk di situ ada bukan spring bed ya, tapi itu sejenis bed ya dari kayu gitu, tapi bagus gitu, bagus. Terus juga satu set dengan meja hiasnya, meja hias ada kacanya di situ, terus juga dengan lemarinya, full dengan lemari ya, lemari yang besar gitu untuk kita nanti letakkan pakaian. Jadi satu set ya, termasuk juga nanti ada kursi rias, terus ada beberapa meja sudut gitu ya. Nah, itu include di situ semua. Jadi udah full satu ruangan itu. Pada saat kita beli ini udah satu kamar itu udah full lah gitu istilahnya. Jadi pada saat saya beli itu sekitar 58 ya. Dulu sih range-nya itu dari 55, 58, ada juga yang 60 gitu. Nah, tapi sekarang saya nggak update untuk per Juli 2024 ini. Jadi kalian bisa cek lagi, mungkin ya kenaikan berapa persen lah, kalian kalkulasikan gitu. Oke, kita lanjut. Untuk water heater juga di sini perlu ya. Jadi biasanya kalau orang sini water heater itu perlu pada saat musim dingin ya. Kalau musim summer sih, musim panas kayak sekarang sih nggak perlu amat ya, karena cuaca udah panas, jadi nggak perlu dipanasin lagi airnya. Tapi pada saat musim dingin ya kisaran September, Oktober, November, Desember sampai ke Januari, Februari besok itu
masih musim dingin ya biasanya gitu. Itu udah dingin lah gitu. Jadi pada saat musim dingin itu airnya sangat-sangat dingin. Jadi teman-teman pasti nanti akan sangat butuh water heater untuk mandi dan sebagainya. Terus ini karpet ya. Jadi ini saya totalkan aja. Jadi kalau untuk karpet ini kan biasanya itu ada di beberapa tempat ya. Ada yang di ruang tamu, ada dalam kamar, ada yang di hallway gitu ya, atau ya tempat jalan kita ke ini, ada yang di situ juga, ada yang mungkin di meja makan dan sebagainya. Nah ini saya totalkan aja sekitar 15.000 atau 7.500.000. Terus setrika ini bervariasi juga, tapi ini sekitaran yang ini sekitar 4.000, ada juga sih yang 2.000 pound ada juga. Terus blender sekitar 2.000, ya kisaran segitulah. Kipas angin, ya ada beberapa item lain yang mungkin kalian perlukan, tapi ini adalah item-item yang besar ya. Contohnya seperti yang item gorden itu saya nggak masukin ya. Terus juga peralatan masak, ya sejenis panci-panci, pot-pot gitu ya, itu saya nggak masukin. Terus juga piring-piring, gelas-gelas itu saya nggak masukin. Jadi itu nanti bisa dicari sendiri, atau biasanya kalau yang ceweknya itu yang dari Mesir, biasanya mereka udah siapin itu duluan dari jauh hari sebelum pernikahan. Jadi itu bisa nanti di riset sendiri lah gitu ya untuk hal-hal yang demikian. Tapi ini yang yang item yang besar-besar gitu, item yang besar. Terus juga seperti TV dan lain-lain itu juga saya nggak masukin karena saya nggak pakai ya, karena itu nggak, kalau menurut saya sih nggak wajib ada, karena untuk zaman sekarang sih udah jarang nonton TV lah gitu ya, jadi lebih ke nonton YouTube aja. Nah ini total dari keseluruhan yang ada di tabel harga peralatan rumah tangga yang saya buat. Jadi sekitaran 100 jutaan ya. Nah untuk harga ini balik lagi ya, ini harga ya mungkin saya patok harga di sini yang standarnya menengah lah gitu ya, menengah, nggak terlalu mahal, nggak terlalu murah, yang paling murah juga enggak, yang paling mahal juga enggak. Jadi ini yang menengah. Untuk yang teman-teman yang mungkin mau, yang paling murahnya berapa bang? Ini nanti bisa di riset sendiri, tapi ini sebagai patokan yang menengahan gitu. Oke, kita lanjut ke item selanjutnya. Nah, setelah kita tahu apa aja yang include dalam harga peralatan rumah tangga ini, selanjutnya kita coba ya, masih di terakhir ya, ini item pre-wedding yang terakhir. Ini terkait dengan kontrakan apartemen. Nah ini juga tergantung lokasi, tergantung luas ya, tergantung lingkungan ya. Ini sangat relatif juga, tapi kisaran harga sekarang itu 1 bulan ini untuk yang non furnish, artinya nggak ada apapun di dalam, jadi kosong, apartemen kosong aja gitu. Biasanya sih punya 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, 1 dapur dan 1 ruang tamu lah gitu. Itu standarnya. Tapi untuk kawan-kawan yang mungkin mau cari yang 2-3 kamar tidur, itu mungkin bisa jadi lebih mahal. Dan ini juga tergantung di lokasi juga ya. Jadi lokasinya di mana. Kalau di Kairo ya mungkin ya agak lebih rendah atau lebih mahal ya. Ini sangat relatif dengan lokasi dan pemiliknya juga. Tapi standarnya, bukan standar sih, rata-rata itu sekitar 6.000 pound. 6.000 pound itu sekitar 3 juta kalau dirupiahkan dengan kurs 502 rupiah per pound, itu sekitar 3 jutaan.
Terus untuk item yang selanjutnya ini kita masuk ke item wedding ya, item wedding. Nah ini juga tergantung preferensi ya. Tapi ini secara garis besar untuk tempat acara pernikahan ini tergantung tempat, ya tergantung apa mau outdoor mau indoor, terus juga tergantung lagi apa namanya luasannya ya seperti itu, kapasitasnya maksud saya. Nah ini kisaran sekitar 15.000 pound. Ini kalau ini kemarin kita pakai yang outdoor, kapasitas sekitar 300 orangan lah gitu ya. Lanjut ke fotografer ini juga banyak package ya. Dari fotografer ada yang 12.000, ada yang lebih murah 8.000, ada yang mungkin 6.000, tapi mereka sangat mereka pakainya kayak jam gitu. Jadi berapa jam dan dari jam berapa sampai jam berapa gitu ya. Scope-nya mereka nanti apa aja, itu ada package-nya sendiri. Biasanya itu nanti kalau kalian mau lihat-lihat atau mau tanya-tanya, itu banyak sih fotografer di IG ya, di IG atau di Facebook. Bisa lah di riset bareng-bareng sama calonnya tuh cari fotografer. Terus cateringan ini juga termasuk murah ya, kalau cateringan sekitar 5 juta ya. Karena cateringannya juga nggak terlalu banyak sih ya, paling kue juga ada untuk tamu itu paling soda itu apa ya, sejenis kayak Sprite, Fanta dan lain-lain gitu ya, cola gitu. Jadi sejenis Fanta, terus ada beberapa makanan kayak ya pizza gitu, pizza kecil gitu ya, mini pizza. Dalam piringnya itu ada cake sama ada kayak stick itu, saya nggak tahu namanya apa. Ya seperti itu. Untuk sekitaran itu tergantung dengan undangan ya sebenarnya cateringan ini. Kalau banyak tamunya ya makin banyak lah cateringnya. Terus sewa mobil pengantin. Nah nanti di sini kalian juga mungkin butuh untuk sewa mobil pengantin. Ya jadi kalau di sini budaya yang baru nikah itu mereka nanti diiring-iring gitu, diiring-iring pakai mobil pengantin ke tempat weddingnya ya, ke venue-nya. Setelah itu nanti pulangnya juga diiring-iring, dianterin ke rumah pengantinnya gitu ya. Itu nanti mobilnya yang ngiring-ngiring itu ada beberapa gitu kan. Terus juga mereka klakson di jalan, itu sangat normal sekali gitu di sini. Terus sewa pakaian pengantin pria ini kalau diperlukan. Tapi kalau teman-teman punya pakaian sendiri ya, outfit sendiri yang udah disediain dari Indonesia, berarti ini bisa kalian hapus aja. Ini kisaran harganya 6.000 pound. Terus sewa pakaian pengantin wanita juga demikian, ini kisaran ini. Tapi kalau calonnya udah beli duluan ya, karena kan ada beberapa mereka prinsipnya itu, ini kan weddingnya itu sekali seumur hidup ya, sekali seumur hidup. Jadi mereka mau mengabadikan pakaian yang mereka pakai pada saat wedding. Jadi ada beberapa yang mereka lebih memilih untuk beli ketimbang sewa. Nah itu lain lagi harganya. Terus makeup pengantin wanita ini sekitar 5.000 pound ya, sekitar 2.500.000 kalau dirupiahkan. Terus di sini lain-lain dan transport, karena di seluruh item yang saya jelaskan tadi di sini nggak ada biaya transport, karena biaya transport ini relatif terhadap jarak ya, jarak. Nah untuk lain-lain dan transport saya coba hitung di sini ya sekitar 10% dari total. Jadi kalau total ini sekian, berarti 10%-nya adalah lain-lain dan transport. Lain-lain ini termasuk apa aja ya? Dia biaya lain-lain yang tak terduga dan mungkin biaya tambahan yang diperlukan ya. Jadi totalnya berapa ya? Jreng
Treng. Wow. Dan ini total ya, biaya versi saya sih. Kalau teman-teman mungkin yang ada hitungan teman-teman yang mungkin lebih murah atau lebih tinggi, itu ya tergantung konteksnya lah gitu ya. Tapi ini yang saya rangkum adalah berdasarkan harga-harga yang saya bayarkan pada saat pengalaman saya di bulan Januari Februari kemarin gitu. Nah, ini juga nggak termasuk biaya pasca wedding ya. Pasca wedding ini termasuk pasca wedding itu apa aja? Kalau kita mau stay di Mesir, itu ada dokumen tambahan yang harus kita urus. Itu adalah pertama marriage certificate ya, itu ada juga biayanya. Terus yang kedua itu untuk kita yang mau stay, kita harus urus izin tinggal atau resident permit ya. Resident permit itu ada juga biayanya, dan kita butuh waktu sekitar 1 bulan atau bahkan lebih kadang. Kalau saya kemarin itu 3 bulan baru keluar iqomanya atau resident permitnya gitu ya. Itu sekitar 3 bulan kalau saya. Tapi ada teman saya yang urus di Kairo, dia cuma butuh waktu 1 bulan. Nah, itu tidak saya cantumkan di perhitungan ini karena ya mungkin teman-teman nggak tinggal di Mesir ya. Kalau teman-teman nggak tinggal di Mesir ya banyak sih yang perlu dicoret di sini ya. Contohnya kontrakan, peralatan rumah, ini nggak perlu. Jadi langsung balik return ke Indonesia gitu. Itu sangat mungkin. Tapi dari contoh ini teman-teman bisa mengestimasikan berapa biaya yang teman-teman perlu siapkan untuk menikah di Mesir ya. Oke, mungkin itu aja ya dari saya. Kalau ada pertanyaan terkait dengan biaya, terkait dengan dokumen, terkait dengan langkah-langkah apa aja yang teman-teman masih ragu, boleh tulis di kolom komentar. Dan juga saya kembali ingatkan teman-teman yang masih belum subscribe, silahkan di subscribe, karena 95% dari viewer saya itu unsubscribe viewer ya. Cuma sekitar 4,5% aja yang subscribe ya. Jadi mohon bantuannya teman-teman sekalian yang masih belum subscribe, silahkan subscribe ya, untuk memotivasi saya juga buat video yang bermanfaat untuk kalian semua. Oke, mungkin sampai di sini dulu video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa doa, izin orang tua ya, banyak-banyak diskusi, banyak-banyak cari referensi. Jangan jadikan video ini atau informasi dari saya itu satu-satunya referensi kalian. Jadi perbanyaklah informasi itu, lebih banyak informasi lebih baik, karena informasi itu sifatnya apa ya, karena sesuatu itu bisa berubah-ubah kapan saja. Jadi kalau sekarang saya kasih tahu A, itu kemungkinan pada saat teman-teman sampai di sini, atau konteksnya pada saat teman-teman aktualnya di lapangan nanti, itu bisa jadi B gitu, karena beberapa faktor yang bisa menjadikan itu berubah gitu ya. Jadi lebih banyak informasi lebih baik, lebih banyak komunikasi lebih baik. Dan saran saya yang sangat penting itu, kalian harus komunikasi dengan konselor KBRI di Kairo. Untuk nomornya, beberapa teman-teman yang udah kontak saya di Instagram itu udah saya share ya nomor dari konselornya. Jadi untuk teman-teman yang masih belum tahu dan masih banyak yang mau tanyakan mungkin secara private, boleh DM saya di Instagram. Insya Allah saya balas. Ya, apalagi untuk teman-teman yang mau nikah ya, itu insya Allah saya support semampu saya ya. Oke, mungkin demikian yang bisa saya share di video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman sekalian.
Lagi-lagi terima kasih atas perhatian dan juga dukungannya, dan sampai jumpa. Bye.